Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah perilaku konsumen. Dan kali ini kita sudah masuk topik kelima mengenai customer attitudes atau sikap-sikap konsumen. Seperti biasa, di awal presentasi biasanya kita punya satu slide yang menggambarkan kurang lebih apa saja yang akan kalian pelajari selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk topik ini, pertama-tama kalian akan diberikan penjelasan tentang apa itu attitudes, kemudian juga akan ada informasi mengenai bagaimana suatu sikap konsumen itu bisa berubah, dan yang terakhir juga kalian akan belajar mengenai fungsi dari attitude itu bagi pemasar. Kita langsung aja ya bahas bagian yang pertama. Pertama, kita punya definisi tentang sikap atau attitudes. Jadi, di sini sudah ada bahasa Inggrisnya, tapi akan saya bantu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Attitudes adalah learned predispositions to respond to an object or class of objects in a consistently favorable or unfavorable way. Jadi kurang lebih yang namanya sikap itu menggambarkan posisi seseorang terhadap suatu objek atau mungkin juga sekumpulan objek mengenai suka atau tidak sukanya orang tersebut terhadap objek tadi. Dan biasanya rasa suka dan tidak sukanya ini relatif konsisten ya. Jadi bertahan untuk waktu yang lama. Jadi kurang lebih attitude itu bisa menggambarkan hasil evaluasi seseorang terhadap kesukaannya ke suatu objek atau sekumpulan objek. Nah, objeknya ini sendiri tidak hanya benda mati, tetapi juga bisa saja sikap terhadap orang, sikap terhadap suatu tempat tertentu, sikap terhadap brand tertentu, sikap terhadap produk tertentu, bahkan juga suatu organisasi tertentu dan lain-lain ya. Sikap juga terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan cognitions. Pokoknya kalau yang kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, pemikiran, kemudian kalau afektif berkaitan dengan perasaan, dan yang cognition itu berkaitan dengan tindakan atau action seseorang. Lalu ada juga istilah belief ya, kepercayaan. Jadi yang namanya kepercayaan itu sebenarnya suatu ekspektasi ya, harapan mengenai sesuatu dia itu seperti apa atau mungkin bukan seperti apa gitu ya. Jadi ini istilah baru mungkin bagi kalian dan perlu diingat-ingat untuk selanjutnya ya. Baik, kita kembali ke pembahasan tentang kognitif, afektif, dan cognitions dari suatu attitude ya. Jadi, di slide ini dikasih 2 contoh objek ya, sehingga kita nanti pengen tahu nih, sikap kita terhadap objek masing-masing ini seperti apa dari 3 dimensi tadi. Objek yang pertama adalah DHL. Kalau di Indonesia itu semacam JNE, JNT, si cepat ya. Jadi ini DHL itu adalah ekspedisi di Amerika. Kemudian objek yang kedua adalah kalau kita berbelanja tiket pesawat lewat internet. Nah, saya akan pilih contoh yang pertama, objek yang pertama, sisanya nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Jadi kalau dari sisi dimensi kognitif ya, ingat kognitif ini kan yang berbau knowledge, pengetahuan. Nah, kira-kira contoh sikapnya seperti apa terhadap DHL? Nah, bisa saja nanti konsumen itu ada yang berpikiran DHL is very reliable, artinya DHL itu sangat bisa diandalkan gitu untuk jasa kurir. Kemudian ada juga yang berpikir DHL itu ekonomis, ada juga yang berpikir DHL itu memungkinkan kita untuk custom terhadap paket apa yang kita kirim, jadi tidak pukul rata gitu ya jasanya mereka. Nah, baik reliable, economical, and customization itu semua adalah contoh-contoh sikap positif ya terhadap DHL dari sisi pengetahuan konsumennya, dari sisi kognitifnya. Nah, ada juga nih nanti attitude yang sifatnya negatif seperti DHL itu mahal, DHL itu tidak berkualitas, DHL itu servisnya lambat, lama. Nah, itu semua kan knowledge atau pengetahuan yang negatif ya, maka attitude-nya pun juga menjadi negatif ya. Lalu contoh kalau sikap dari sisi dimensi affective atau feelings, kalimatnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, biasanya ya kita bunyinya itu tentang perasaan ya.
kalau saya pakai DHL saya merasa aman, saya merasa senang, lalu saya juga saya nggak peduli gitu mau DHL bangkrut atau enggak, goes out of business tuh bangkrut ya. Nah ini semua adalah contoh-contoh yang dimensi perasaan afektif dari attitude. Yang positif tuh yang pertama dan yang kedua ya, kalau yang bawah itu negatif. Nah kalau conditions atau berkaitan dengan tindakan si konsumen, seperti apa sikapnya itu? Kita bisa lihat dari apakah dia lebih sering menggunakan DHL dibandingkan jasa-jasa yang lain ya. I use DHL for my shipping more than I use other carriers. Terus I'm often recommending. Jadi apakah konsumen kita itu sering merekomendasikan DHL ya terhadap teman-temannya gitu ya. Dan yang terakhir, I'm looking for alternative carriers. Atau ini saya itu sedang mencari jasa ekspedisi yang lain selain si DHL loh. Kalau bisa ada kondisi itu ya lagi mencari jasa yang lain, artinya mungkin saja dia juga tidak puas dengan si DHL ini gitu. Maka kalau dari 3 contoh ini saya bisa ambil kesimpulan yang positif itu mungkin yang pertama, lalu yang kedua, yang negatif itu yang ketiga ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada juga istilah hierarki dalam attitude ya. Jadi tingkatan gitu dalam attitude. Jadi baik kognitif, afektif, dan cognition itu tuh semuanya terjadi tetapi dalam sequence gitu ya, dalam urutan. Ada yang mungkin konsumen itu punya sikap tapi dia dimulai dari dimensi kognitifnya dulu, baru nanti mempengaruhi efektifnya, baru mempengaruhi cognitionnya. Tapi ada yang mungkin kebalikannya dan segala macam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau yang konsumen punya sikap dan itu dimulai dari kognitifnya dulu ya, jadi dia punya kognitif yang kuat gitu, lalu nanti dari kognitif itu merembet ke efektifnya, lalu nanti efektif ini berlanjut ke kognitifnya, maka ini namanya proses learning. Lalu kalau emosinya dulu, affectionnya dulu yang dibuat gitu ya, yang dimiliki dalam pembentukan sikap itu, lalu baru geser ke cognition, dan yang terakhir cognition. Jadi dia punya perasaan dulu, dia punya perasaan, kemudian dia punya tindakan, lalu setelah punya tindakan itu dia baru berpikir ya, baru mengevaluasi gitu dari segi fungsionalitasnya. Nah itu namanya emotional ya. Lalu ada juga namanya low involvement. Low involvement ini artinya involvement itu kan keterlibatan ya, keterlibatannya rendah. Ini contohnya seperti apa? Ini terjadi ketika seorang konsumen itu dia tanpa pikir panjang ya, terus tanpa punya perasaan tertentu terhadap suatu produk ya, dia beli aja gitu ya. Action itu kan contohnya beli ya. Kemudian setelah dia beli, dia baru merasakan, oh iya ternyata ini menyenangkan pakai produk ini ya, atau mungkin puas lah atau apa. Nah baru muncul affectionnya. Lalu setelah itu dia baru mengevaluasi nih, kenapa ya kok saya seneng nih pakai produk ini. Nah oh iya ternyata produk ini menyenangkan dipakai karena warnanya lucu, bentuknya unik, dan segala macam. Nah itu namanya cognition ya. Ini disebut low involvement. Nah, di gambar segitiga terbalik ini sebenarnya lebih menjelaskan tentang learning emotional dan juga low involvement yang tadi. Jadi, semakin ke bawah ya, kalau kalian lihat di sebelah kiri di sini, maka involvementnya atau keterlibatannya si konsumen ya, ini maksudnya keterlibatan konsumen ya, ketika dia berhadapan dengan suatu objek ya, atau suatu brand atau suatu produk, tempat lah apa segala macam, semakin ke bawah semakin rendah involvement ya, tapi semakin ke atas semakin tinggi. Nah kalau jalur konsumennya itu dalam memiliki sikap dia lewat jalur emosional dan juga jalur rasional atau learning ya, maka ini tuh termasuk yang involvementnya tinggi gitu ya. Tapi kalau dia pakai jalur yang diawali dengan apa tadi, konasi dulu ya, conation,
atau tindakan dulu, baru dia merasakan emosi, baru dia merasakan kognitifnya. Nah, ini namanya low involvement gitu. Nah, apa nih aplikasinya? Ada produk yang sifatnya butuh high involvement dari konsumen. Tapi ada juga produk yang sifatnya itu cukup butuh low involvement saja gitu. Kira-kira contohnya apa? Kalau low involvement saya bisa bilang misalkan contoh apa ya, produk-produk FMCG ya. Fast moving consumer goods. Contoh apa sih? Yang berputar cepat gitu ya, yang sering dibeli sehari-hari gitu. Misal odol, sabun gitu. Terus apa mungkin apa ya, pokoknya produk-produk lain yang biasa kita beli seakan-akan itu seperti habit, kebiasaan, dan tanpa kita pikir panjang kita ya pilih itu aja gitu. Tapi kalau produk high involvement, kira-kira apa teman-teman? Coba pikirin ya, produk apa yang butuh high involvement ya. Baik, selanjutnya kita punya apa nih? Consistency among the three competence. Oke, jadi ada istilah konsistensi. Sebenarnya ini nggak asing lagi ya, karena ingat tadi kan di definisi attitude di slide awal-awal, kita muncul tuh punya kata konsisten. Dan saya bilang itu intinya berlangsung untuk waktu yang lama, ya kan? Kalau konsisten itu kan terjadi terus-menerus, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, tapi pada dasarnya kalau yang dinamakan konsistensi itu biasanya dia itu punya dua penyusun lah. Dia harus terdiri dari dua hal. Pertama, harus ada valensinya atau saya bisa bilang muatannya. Muatannya itu maksudnya apakah dia positif atau dia negatif gitu ya. Lalu juga terdiri dari intensity atau strength. Jadi yang namanya konsistensi itu dia harus ada arahnya. Valensi itu arah lah, positif atau negatif, dan juga ada kekuatannya, intens atau tidak intens gitu. Semakin intens artinya semakin konsisten gitu ya. Nah, tapi tinggal tergantung nih konsistennya itu ke arah yang positif atau ke arah yang negatif ya. Dan konsistensi ini muncul dalam 3 dimensi yang tadi, baik di dimensi kognitif, di dimensi afektif, dan juga dimensi konatif dari suatu sikap. Oke, lalu di sini kita ada istilah attribution processes. Jadi kurang lebih itu ini udah ada definisinya sih ya. Cuman kalau bahasa simpelnya itu setiap manusia akan selalu berusaha untuk mencari penjelasan terhadap suatu hal yang menurut dia itu beda dengan sikapnya dia gitu. Jadi manusia tuh pada dasarnya suka bertanya-tanya, suka mencari penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya. Kenapa ya ada suatu hal yang berbeda menurut pandangannya gitu. Sebagai contoh, misalkan kita di kampus gitu, kita tidak merokok ya, tapi kita ngelihat temen kita ada yang ngerokok. Nah, secara tanpa disadari gitu, pasti deh ada yang pernah berpikir kenapa ya teman saya itu merokok. Nah, karena perilaku merokok itu menurut kita hal yang tidak baik, kontradiktif ya dengan atau berlawanan dengan penilaian nilai-nilai kita, sikap kita. Nah, maka kita akan berusaha mencari penjelasan gitu. Menurut saya rokok itu nggak baik, tapi kenapa ya teman saya kok ngerokok? Nah, itu namanya attribution processes ya. Dan biasanya tanpa disadari otak kita itu akan selalu melakukan proses attribution ini. Nah, untuk mencari penjelasan-penjelasannya tadi itu ada beberapa istilah ya, ada beberapa teori deh yang menjelaskannya. Ada teori self-perception, ada teori attribution theory, kemudian ada norm of reciprocity. Nah, ini mungkin nanti akan saya bahas di kelas ya. Coba tolong diingatkan saya. Atau mungkin kalau kalian penasaran, boleh deh coba googling ya dengan menggunakan keyword-keyword ini. Oke. Lalu di sini, nah menarik nih ya. It's about molding customer attitude. Jadi bagaimana kita membentuk sikap konsumen ya. Molding itu tuh membentuk
ya. Dan ini tuh menarik, perlu kita pahami ya sebagai marketer, sebagai seorang pemasar. Karena pada dasarnya konsumen itu tidak semuanya dari awal gitu ya akan mau langsung membeli produk yang kita tawarkan ke mereka ya. Ada yang mungkin di awal konsumen itu sangat resisten, saya nggak peduli dengan produk ini, terus atau mungkin ya saya nggak mau beli produk itu, jadi dia perlu diyakinkan dulu. Tapi ada juga yang konsumen memang oke, saya akan beli ya gitu kan. Jadi sikap konsumen tuh beda-beda. Nah, kalau kita menemukan konsumen yang cukup jauh dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi kan kita harapkannya mereka punya sikap yang positif terhadap produk yang kita tawarkan gitu. Dengan adanya sikap yang positif, akhirnya nanti bisa membuat mereka mau beli gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bertemu dengan konsumen yang sikapnya itu sangat jauh dari yang kita harapkan, maka tugas kita adalah bagaimana caranya bisa mengubah sikap konsumen tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan molding customer attitude. Caranya gimana dalam mengubahnya atau mungkin membentuk sikap konsumen. Ya ingat, karena tadi attitude itu terdiri dari 3 dimensi ya. Dimensi kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, lalu dimensi afektif yang berkaitan dengan perasaan, dan juga dimensi konatif ya yang berkaitan dengan tindakan. Maka kita bisa ngutak-ngatik dari ketiga dimensi ini, bisa salah satunya atau mungkin ketiga-tiganya ya, up to you. Tapi ini yang pasti kita bisa masuk cari celah tuh dari ketiga dimensi ini ya. Selanjutnya ada istilah cognitive consistency theories. Jadi teori ini intinya menceritakan bahwa seseorang itu ya biasanya kan punya berbagai pandangan, pemikiran. Nah, biasanya pemikiran-pemikiran itu akan selalu selaras satu sama lain. Jadi selalu konsisten lah, nggak jauh beda gitu. Nah, kebalikan dari konsistensi ini ada namanya cognitive dissonance theory. Jadi seringkali manusia itu suka muncul gitu ya penyesalan, terutama ini dalam konteks konsumen. Jadi konsumen itu kalau mereka sudah melakukan keputusan untuk membeli sesuatu, dalam beberapa saat kemudian mereka tuh tiba-tiba berpikiran, ini keputusan saya tepat nggak ya untuk beli barang ini gitu. Lalu misalkan dia sudah transaksi, dia balik lagi meyakinkan diri, ini bener nggak sih, saya salah nggak sih keputusan saya gitu ya. Jadi seakan-akan muncul yang namanya remorse atau penyesalan. Nah, di saat itu sebagai pemasar ya, sebagai marketer, masuk nih, kita harus memberikan penguatan kepada konsumen kita. Penguatannya dalam arti meyakinkan ke mereka bahwa Mas, Mbak, tenang aja deh, dengan pembelian produk ini dijamin tadi masalah yang Mas punya itu pasti akan teratasi dan segala macam ya. Jadi pada saat after sales ya, kita dari pemasar ini juga tetap harus memperhatikan fenomena penyesalan si konsumen tadi ya, dan tugas kita adalah tetap meyakinkan mereka gitu. Selain meyakinkan gimana ya, kita harus hadir di after sales-nya itu dengan cara memberikan customer service yang baik dan lain-lain. Oke. Dan penjelasan buyer's remorse ini berasal dari penjelasan namanya Festinger's dissonance theory. Lalu ada juga Heider's balance theory. Kalau ini dia bercerita tentang bahwa kalau kita melakukan sesuatu dan itu tuh berbeda dengan opinion leaders ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar KOL ya, kalau di sosial media sekarang kan KOL, Key Opinion Leaders gitu. Jadi seseorang yang opini-opininya itu biasa kita anggap paling betul, paling jadi panutan lah. Itu namanya kan opinion leaders ya. Nah, seandainya kita punya perilaku yang berbeda dengan si opinion leaders ini, biasanya kecenderungan kita ya, entah itu kita akan
merendahkan ya, lower the opinion leader. Jadi kita nggak akan lagi mengikuti si opini leader tersebut, kita akan meninggalkan opini-opininya, atau malah sebaliknya, justru kita oke, saya ngikut deh dengan opini si leader itu. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya tadi kita berusaha untuk mencari konsistensi ini. Nah, kira-kira pemanfaatannya apa nih dari si Heider's Balance Theory ya? Aplikasinya ini apa sih? Coba kalian pikirin ya. Dalam konteks marketing tuh aplikasinya gimana?